Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Violeta Frisilia Manuhua, peserta Diklat Kementerian Agama tahun 2021, gelombang 2, angkatan 3, kelompok 3. Dengan tutor saya, Ibu Heldi Mona Sofia Titarsole, SOS MSI. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat mind mapping mengenai anti korupsi. Secara keseluruhan, anti korupsi saya bagi menjadi 5. Yang pertama adalah pengertian korupsi, ciri-ciri korupsi, penyebab terjadinya korupsi, pencegahan korupsi, nilai-nilai dasar anti korupsi, dan jenis-jenis korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dan dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Nah, selanjutnya, ciri-ciri. Ciri-ciri dari orang yang melakukan tindak pidana korupsi adalah: yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Dan yang terakhir, mengkhianati kepercayaan. Selanjutnya adalah penyebab terjadinya korupsi. Penyebab dari terjadinya korupsi adalah sebagai berikut. Penyebab pertama adalah kemiskinan atau keserakahan. Penyebab kedua adalah pemberian imbalan jasa. Penyebab ketiga, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Penyebab yang keempat, penegakan hukum yang tidak konsisten. Penyebab yang kelima adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Penyebab yang keenam, langkanya lingkungan yang anti korupsi. Yang ketujuh, keuntungan korupsi lebih besar dibandingkan kerugian yang ditangkap. Kedelapan, gagalnya pendidikan agama dan etika. Selanjutnya adalah jenis-jenis korupsi. Jenis-jenis korupsi yang pertama adalah korupsi suap menyuap. Yang kedua adalah korupsi penggelapan jabatan. Yang ketiga adalah korupsi tindakan pemerasan. Keempat, korupsi gratifikasi. Kelima, korupsi benturan kepentingan pengadaan. Keenam, korupsi perbuatan curang. Dan yang ketujuh, korupsi keuangan negara. Selanjutnya adalah nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi sendiri diperkenalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan disosialisasikan ke masyarakat sejak beberapa tahun lalu. Ada 9 nilai-nilai anti korupsi, yaitu kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, keberanian, dan keadilan. Yang terakhir adalah Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Ada 11 poin dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Yang pertama adalah peningkatan pelayanan dan kepatuhan perizinan dan penanaman modal. Yang kedua, perbaikan tata kelola data dan kepatuhan sektor ekstraktif, kehutanan, dan perkebunan. Yang ketiga, utilasi nomor induk kependudukan untuk perbaikan tata kelola, pemberian bantuan sosial dan subsidi. Yang keempat, integrasi dan sinkronisasi data impor pangan strategis. Yang kelima, penerapan manajemen anti suap di pemerintah dan sektor swasta. Yang keenam, integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik. Yang ketujuh, peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa. Yang kedelapan, optimalisasi penerimaan negara dari penerimaan pajak dan non-pajak. Yang kesembilan, penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Yang ke-10,
implementasi grand design strategi pengawasan keuangan desa, dan yang terakhir adalah perbaikan tata kelola sistem peradilan pidana. Nah, demikian mind mapping anti korupsi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.